Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk pertemuan sekarang, Ibu akan membahas mengenai materi baru. Dan untuk pertemuan sekarang itu kita akan membahas pengertian dasar statistika. Nah, pengertiannya itu tentang datum, data, dan statistika. Yang pertama itu ada datum. Datum adalah bisa dibilang seperti fakta dari objek tunggal pengamatan. Datum bukan merupakan singkatan dari data umum. Jadi datum ini bukan singkatan dari data umum ya. Nah, datum itu dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk bilangan, yaitu berat badan siswa, tinggi siswa, nilai matematika, jarak tempuh mobil, dan lain-lain. Yang keduanya bentuk kategori, yaitu berkaitan dengan sifat, yaitu seperti baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian data itu adalah kumpulan fakta atau keterangan-keterangan dari objek pengamatan. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu apabila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Nah, data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur, misalnya data nilai ulangan matematika siswa. Nah, data kualitatif itu apabila data yang ada bukan berupa angka atau bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Misalkan selain ganteng, Arjuna juga pintar memanah. Jadi, data kuantitatif itu data yang berupa angka, dan kalau data kualitatif ini data yang berupa seperti cerita atau kata-kata gitu. Nah, yang selanjutnya ada statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, dari kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan, ada ukuran yang mewakili data-data tersebut. Nah, ukuran-ukuran ini disebut statistik. Jadi beda ya antara pengertian statistika dan statistik. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data, statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensi. Nah, statistik deskriptif yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Nah, kalau statistik inferensi ini yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Ada contoh soal. Hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 9C yang diambil secara acak adalah, di sini ada data. Nah, data ini yaitu ada nama dan tinggi badan. Nah, namanya ada Dwi, Willy, Nita, Wulan, dan Dani. Ini termasuk data ya. Dan tinggi badan juga ada 155, 160, 158, 160, dan 165. Nah, semua ini disebut data. Nah, jika datum ini hanya seperti Dani itu memiliki 165 cm tingginya. Nah, itu datum. Jadi datum itu hanya salah satu gitu isinya gitu. Kalau data mah kan keseluruhannya. Nah, kalau datum ini hanya satu atau isinya. Dani yaitu 165. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah datum dalam tabel di atas? Berapa nilai datum terbesar, berapa nilai datum terkecil? Nah, penyelesaiannya, data tersebut terdiri dari atas 5 datum. 5 datum siapa aja? Dwi, Willy, Nita, Wulan, dan Dani. Nah, ada 5. Datum terbesar ada 165, yaitu diperoleh oleh Dani. Sedangkan datum terkecil itu 155 diperoleh oleh Dwi. Nah, yang keduanya itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Contohnya, penelitian tentang peserta senam Zumba di Sanggar Batita. Populasinya adalah seluruh peserta senam Zumba. Nah, itu sih populasi itu karena keseluruhan. Nah, untuk sampelnya, sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan diperoleh dari populasi. Jadi, kita akan melakukan sampel ini tidak keseluruhan seperti populasi, tapi sampelnya hanya sebagian dari populasi. Contohnya, misalkan Anda akan penelitian tentang motivasi peserta senam Zumba di Sanggar Batita.
Pengelola sanggar memberikan daftar peserta senam yang berjumlah 100 orang. Survei dan wawancara dengan 100 orang itu akan memakan waktu. Nah, belum lagi peneliti akan kesulitan jika ada yang menolak untuk diwawancara dan disurvei. Nah, oleh karena itu, beberapa orang saja yang diambil sebagai sampel. Jadi dari 100 orang ini kita akan ambil 50 orang. Nah, supaya representatif, teknik sampling harus diterapkan secara tepat. Misalnya kita melakukan random sampling sebanyak 50 orang. Maka kita buat daftar seluruh peserta, lalu lakukan pemilihan secara acak sampai mendapatkan 50 nama. Nah, ke-50 nama ini yang akan keluar yaitu yang akan kita survei dan wawancara mendalam. Jadi, sampel ini kan populasi dari sanggar Batita ini ya, peserta senam Zumba ini ada 100 orang. Nah, kita akan melakukan penelitian, yaitu kita ambil sampelnya aja. Jadi, tidak seluruh peserta senam yang akan kita survei dan wawancara. Jadi kita hanya sebagian aja, jadi kita pilih 50 orang gitu, supaya kita tidak memakan waktu untuk survei dan wawancara. Itu contoh sampel ya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Jangan lupa mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.